3711. Semua orang dengan jelas melihat bahwa sebelum menginjakkan kakinya, Xia Chen mengulurkan tangan dan menempelkan jimat di bagian bawah sepatunya. Kaki Xia Chen lalu menginjak dada He Changtian. Dia sangat cepat sehingga dia tidak memberi He Changtian kesempatan untuk bereaksi. Adapun He Changtian, dia masih dalam posisi tidak berdaya setelah melepaskan serangan melengkung ke belakang itu. Itu bukan posisi yang mudah untuk dipindahkan, jadi kaki Xia Chen dengan kuat menabrak dadanya. Boom! Itu seperti gunung berapi yang meledak. Jimat di bagian bawah kaki Xia Chen meledak, dan Xia Chen sendiri terlempar tinggi ke langit akibat ledakan tersebut. Adapun He Changtian, dadanya ambruk dan dia menabrak tanah seperti meteorit. Riak besar kemudian meletus. Di atas riak adalah Xia Chen yang terbang kembali, dan di bawah riak adalah He Changtian yang jatuh. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat itu, ekspresi mereka berubah. Beberapa orang memutuskan untuk segera mundur. Saat He Changtian menabrak tanah, api meledak ke segala arah. Rasanya seperti bintang meledak. Bumi bergetar, namun, tidak ada lubang raksasa yang diantisipasi orang. Hanya ada sedikit depresi dengan kobaran api. Untungnya, orang-orang di sekitar telah mundur dengan cepat, atau mereka akan terperangkap oleh api itu. Ini adalah ibu kota surga api Valet. Bumi memiliki hukum khusus yang melindunginya, jadi tanahnya jauh lebih keras. Bahkan reruntuhan yang ditinggalkan sejak lama sangat sulit untuk dirusak. Pada saat ini, He Changtian batuk 3 suap darah. Tempat di mana dadanya mengalah perlahan bangkit kembali, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Reputasi The Heavenly Ruler Seal Battle Armor tidak sia-sia. Bahkan serangan mengerikan seperti itu tidak dapat merusaknya sedikit pun. Orang-orang melihat armor perang yang utuh sempurna, serta He Changtian yang auranya tidak melemah sedikit pun. Mereka tidak tahu persis seberapa kuat serangan Xia Chen, tetapi berdasarkan ledakan yang memekakkan telinga dan riak yang muncul, itu jelas bukan serangan biasa. Harus diketahui bahwa He Changtian tidak memiliki pertahanan apapun pada saat itu. Dia baru saja dipukul begitu saja. Tanpa armor pertempuran ini, dia mungkin sudah mati. Pada saat yang sama ketika orang-orang menghela nafas atas kekuatan armor pertempuran segel penguasa surgawi, mereka juga terpesona oleh kekuatan kultivator jimat ini. Mereka pernah mendengar tentang kultivator jimat tetapi belum pernah melihat yang benar-benar bertarung. Jimat Xia Chen sangat menakutkan. Sekarang mereka tahu mengapa Xia Chen bisa terlihat begitu tidak berbahaya namun mengeluarkan rasa tekanan yang begitu besar. Tekanan itu tidak datang dari dia tapi dari jimatnya. Kamu terkutuk. Anda benar-benar membuat saya kesal. Seorang idiot yang bergantung sepenuhnya pada kekuatan eksternal juga berani pamer. He Changtian meraung dengan marah. Mahkota di kepalanya sudah lama rontok, dan rambutnya berantakan. Darahnya terbakar menjadi kabut segera setelah dia meludahkannya. Mengikuti raungannya, darah itu seperti bubuk mesiu yang langsung menyulut ruang di sekitarnya. Aura agung yang agung terbentang. Dia menyulut darah tertingginya. Teriakan kaget terdengar. Apa yang baru saja dimuntahkan oleh He Changtian adalah inti sari darahnya. Dia benar-benar menyalakan darah esensi yang berharga itu. Harus diketahui bahwa darah tertinggi sangat berharga. Itu tidak bisa hilang tanpa konsekuensi, terutama saat ini ketika He Changtian harus mempertahankan darah esensi maksimalnya sebagai persiapan untuk menerobos ke alam Immortal King. Pada saat ini, kekosongan di bawah kaki He Changtian meledak dan baju tempurnya berkobar. Setiap sisik memiliki runenya sendiri, tetapi sekarang rune itu berubah menjadi binatang purba. Seolah-olah mereka hidup kembali. Saat semua kekuatan mereka dipersembahkan, kekuatan He Changtian melonjak beberapa kali. Dengan mengorbankan darah esensinya untuk mengaktifkan armor pertempuran segel penguasa surgawi, dia mengeluarkan kekuatannya yang menakutkan. Dia sekarang tampak seperti dewa api dan sekali lagi menembak ke arah Xia Chen. Orang-orang dapat melihat bahwa medan perang ini telah menjadi wilayah kekuasaan He Changtian. Api tak berujung berputar, menghalangi jalan mundur Xia Chen. Mereka bahkan mendorongnya ke arah He Changtian. Kekuatan eksternal. Apa lelucon besar? Selama itu adalah kekuatan yang saya kendalikan, itu adalah kekuatan saya. Energi api Anda sebagian besar berasal dari Tao Surgawi. Apakah itu bukan kekuatan eksternal? Jika Anda ingin bertarung, maka mari bertarung. Dari mana datangnya begitu banyak kata tidak berguna? Xia Chen mencibir. Bahkan di depan He Changtian dalam keadaan seperti ini, dia tidak takut. Xia Chen dipenuhi dengan niat bertarung. Sepertinya dia telah kembali ke masa di benua surga bela diri ketika dia mengikuti Long Chen dalam pertempuran melawan semua musuh mereka. Semakin kuat lawannya, semakin bersemangat dia tumbuh. Mari kita lihat bagaimana kamu berteleportasi di domain tertinggiku, teriak He Changtian, tombaknya tiba-tiba menari di udara. Gambar tombak menembus ke arah Xia Chen. Domain api asli He Changtian tidak cukup kuat untuk menghentikan Xia Chen menggunakan transportasi berturut-turut selama itu. Namun, sekarang dia membakar darah tertingginya, dan itu menyebabkan domainnya terhubung ke darah tertinggi di tubuhnya.
Jika Xia Chen menggunakan seni transportasinya lagi, He Changtian akan langsung mengetahui lokasinya dan dapat memprediksi kemana tujuan Xia Chen sebelumnya. Dia telah benar-benar mematahkan teknik Xia Chen, memaksanya untuk berbenturan langsung. Wilayahmu jauh lebih lemah dari wilayah iman Liao Bencang. Jika saya ingin menggunakan transportasi spasial di dalamnya, bisakah Anda menghentikan saya? Juga, apakah menurut Anda kultivator jimat tidak berani menghadapi orang dalam pertempuran secara langsung? Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sejati seorang kultivator jimat hari ini, cibir Xia Chen. Ketika Xia Chen menyebut Liao Bencang, banyak ahli yang terkejut. Nama Master Nine Underworld Hall diketahui hampir semua orang. Apakah Xia Chen pernah melawan Liao Bencang sebelumnya? Armor pertempuran darah naga. Xia Chen meraung dan teriakan naga suci terdengar, bergema di seluruh langit dan bumi. Setelah itu, lapisan sisik naga emas muncul di Xia Chen, dan naga suci mungkin terpancar darinya. Bos, kapan Xia Chen? Guoran melompat kaget. Apakah kamu berpikir bahwa aku hanya akan menyukaimu? Xia Chen tidak pernah meninggalkan seni tempering tubuh darah naga. Saya memberinya darah esensi naga sejati, dan dia secara bertahap bergabung dengannya. Apakah Anda pikir semua orang seperti Anda dan akan membutuhkan keributan seperti itu? Tanya Long Chen dengan kesal. Meskipun Xia Chen adalah seorang kultivator jimat, fokus pada mengejar seni rahasia, dia selalu mengikuti seni tempering tubuh darah naga. Selanjutnya, darah naganya bisa digabungkan dengan jimatnya sebelum meresap ke dalam tubuhnya. Ini adalah metode yang sangat sederhana dan tidak menyakitkan untuk dilatih. Xia Chen secara alami tidak akan memberitahu Guoran tentang metode ini karena Guoran akan merasa itu tidak adil. Jadi, Guoran tidak tahu tentang Xia Chen yang bergabung dengan darah esensi naga asli Long Chen. Xia Chen tertutup sisik emas, dan blood ki-nya melonjak. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang. Ki darahnya yang kuat mengguncang hati banyak orang. Ini adalah kultivator jimat. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin seorang kultivator jimat memiliki blood ki yang begitu mengerikan? Itu menggulingkan pemahaman mereka. Boom. Sama seperti semua orang tertegun, Xia Chen benar-benar mengeluarkan pukulan sederhana pada serangan perkasa He Changtian. Apa? 3712. Tinju Xia Chen menabrak ujung tombak He Changtian. Akibatnya, bola cahaya raksasa meletus di antara mereka. Rasanya seperti dua dunia bertabrakan. Boom! Angin astral mengamuk. Tombak dan tinju mereka tetap terkunci di udara, tidak bergerak bahkan 1 inci pun. Kedua armor pertempuran mereka bersinar terang saat mereka mencoba untuk menekan yang lain. Tapi mereka tetap menemui jalan buntu. Apakah tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain? Wow, aku tidak menyangka saudara junior Xia Chen begitu kuat. Yinting senang melihat Xia Chen begitu kuat. Dia benar-benar memblokir tombak itu dengan tangan kosong. Semua ahli Vermilion Bird Empire sangat senang melihat ini. Mereka mengepalkan tangan seolah itu bisa membantu Xia Chen bertarung. Bos, kapan Xia Chen menjadi begitu kuat? Guoran tercengang. Ini terlalu kuat, bukan? Hanya karena Guoran memiliki tulang tertinggi, dia berani menerima senjata dewa dengan tangan kosong. Tapi Xia Chen tidak memilikinya, jadi bagaimana dia bisa melakukan ini? Xia Chen awalnya sangat kuat. Hanya saja dia dibatasi oleh domain kepercayaan Liao Bencang di Pulau 9 Dunia Bawah, jadi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Apalagi dia pintar. Lihatlah lebih dekat. Setiap sisik naganya memiliki jimat kecil yang tertanam di dalamnya. 108.000 sisik, 108.000 jimat. Baginya untuk mengaktifkan begitu banyak jimat sekaligus, beritahu saya, bagaimana mungkin dia tidak kuat, tanya Long Chen. Dengan pengingat Long Chen, Guoran melihat lebih dekat. Dia melihat jimat kecil itu sekarang, tetapi jimat itu sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat tanpa melihat dari dekat. Aku tahu itu. Armor pertempuran darah naga orang ini hampir sekuat milikmu. Jadi itu karena dukungan dari begitu banyak jimat. Guoran mengangguk. Jika sudah seperti ini, dia tidak merasa itu terlalu mengejutkan. Bahkan, dia merasa itu wajar saja. Jimat Xia Chen semuanya luar biasa. Satu jimat memiliki kekuatan yang mengejutkan. Jika ada begitu banyak jimat bersama, maka wajar jika mereka menjadi begitu kuat. Boom! Tiba-tiba, cahaya di antara mereka berdua meledak. Keduanya terlempar ke belakang saat keduanya berakhir imbang. Kamu hanya mengandalkan jimat. Apakah menurutmu mengandalkan kekuatan eksternal itu cukup untuk bertahan hidup? He Changtian mencibir dan sekali lagi menembak ke arah Xia Chen. Hanya jimat. Anda benar-benar bodoh. Jika bukan karena armor pertempuran segel penguasa surgawi Anda, jika bukan karena jimat di atasnya, Anda sudah menjadi mayat. Anda berani mengatakan kata-kata besar seperti itu, balas Xia Chen. He Changtian terus menuduhnya menggunakan kekuatan eksternal, sambil lupa bahwa sebagian besar kekuatan tempurnya berasal dari armor pertempurannya. He Changtian sangat marah tetapi tidak punya cara untuk berdebat. Ejekannya sekarang menjadi tamparan di wajahnya sendiri. Pada saat ini, tombak He Changtian bergetar dan 10.000 gambar tombak ditembakkan. Dia mengeluarkan semua amarahnya.
Dengan perlindungan armor pertempuran darah naga, sepenuhnya dengan tangan kosong, Xia Chen mengayunkan tinjunya dan tangisan naga terdengar. Tanpa mundur, dia menerima serangan He Changtian begitu saja. Akibatnya, puing-puing berterbangan di udara, dan api melahap langit. Penonton semua terkesima. Pertarungan di level ini benar-benar jarang terlihat. Apa yang sedang terjadi? Kultivator jimat benar-benar bertarung dalam jarak dekat. Saudaraku, saya juga seorang kultivator jimat. Mengapa tuan saya tidak pernah memberitahu saya tentang ini? Teriak seseorang di kerumunan. Yang terpenting, dia dalam pertarungan jarak dekat melawan seseorang yang memiliki darah tertinggi. Apakah dia menantang pemahaman kita tentang dunia? Teriak orang lain. Kultivator jimat, kultivator roh, kultivator jiwa, kultivator sihir, dan lainnya memiliki tubuh fisik yang lemah. Ini hanyalah pengetahuan umum. Namun, Xia Chen menggulingkan pengetahuan umum itu. Jika mereka tidak melihatnya secara pribadi, mereka tidak akan mempercayainya. Xia Chen dan He Changtian terus bertarung. Tinju Xia Chen menari melawan tombak terbang. Keduanya bertarung dengan sengit. Long Chen tersenyum saat menyaksikan pertarungan Xia Chen. Gaya bertarung ini sangat mirip dengan miliknya. Xia Chen jelas meniru gaya bertarung jarak dekat Long Chen. Namun, kekuatan Xia Chen sebagian besar berasal dari jimat pada armor naganya. Darah naganya hanyalah vektor yang membawa kekuatan jimatnya. Lagi pula, dia bukanlah petarung jarak dekat. Ada beberapa kerugian dalam transfer daya, dan itu sulit dihindari. Meski begitu, itu sudah lebih dari cukup untuk melawan He Changtian. Lagi pula, Long Chen tidak pernah kalah dari siapapun dalam pertempuran jarak dekat. Bagi Xia Chen untuk dapat belajar sebanyak ini sudah cukup. Namun, saat ini, jimat Xia Chen mulai berkedip dengan buruk. Guo Ran juga memperhatikan masalah ini. Bos, sepertinya jika ini terus berlanjut, Xia Chen tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Long Chen mengangguk. Jimat Xia Chen masih terpengaruh di domain He Changtian. Jimatnya biasanya dapat menyerap energi langit dan bumi sebagai pasokan energi yang tak ada habisnya. Dengan jumlah jimat ini bersama-sama, itu praktis setara dengan formasi besar sekte. Tapi itu hanya bernilai waktu sebatang dupa sebelum mereka mulai berkedip. Itu adalah peringatan bahwa jumlah energi yang mereka serap tidak dapat mengimbangi penggunaan energi mereka. Tapi jangan khawatir, Xia Chen saat ini sedang meminjam kekuatan He Changtian untuk menguji kekuatan dan ketahanan jimatnya. Dia belum menggunakan kartu truf aslinya. Hehe, yang asli belum muncul. Seperti yang diharapkan, saat mereka terus bertarung dengan intensitas ini, Xia Chen mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Dia secara bertahap dipaksa mundur oleh He Changtian. Meskipun tidak sampai dikalahkan, dia jelas yang ditekan. Seperti yang saya katakan, mengandalkan kekuatan eksternal tidak ada artinya. Jika Anda sendiri tidak memiliki kekuatan, yang menunggu Anda hanyalah kematian, teriak He Changtian. Melihat Xia Chen melemah, Blood Qi He Changtian beredar dengan cepat, dan auranya menguat sekali lagi. Astaga, He Changtian masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia sedang menunggu ini. Dia ingin memutuskan hidup dan mati dalam beberapa gerakan berikutnya. Dia tidak memberi Long Chen kesempatan untuk menyelamatkannya. Orang-orang tahu bahwa He Changtian sangat ingin membunuh Xia Chen dan sedang menunggu kesempatan ini untuk tiba-tiba membuatnya kewalahan. Orang-orang melirik Long Chen, mencari reaksinya. Namun tak disangka, tidak ada reaksi sama sekali dari Long Chen. Dia masih menonton dengan tenang. Kebangkitan segel penguasa surgawi, 10.000 binatang muncul, singa liar bangkit, melahap 9 langit. He Changtian menyapu tombaknya dan membentuk segel dengan tangannya yang lain. Saat seluruh tubuhnya mulai terbakar, puluhan ribu sinar cahaya surgawi keluar dari armornya. Setiap cahaya berisi binatang buasnya sendiri. Puluhan ribu binatang muncul sekaligus, langsung mengunci seluruh ruang ini. Sama seperti itu, semua binatang yang telah disegel dalam armor pertempuran segel penguasa surgawi dibangunkan sekaligus, dan niat membunuh mereka yang tajam langsung terkunci ke Xia Chen. Selanjutnya, singa liar segel penguasa langit dalam manifestasi He Changtian benar-benar menjulurkan setengah kepalanya keluar dari manifestasi. Itu mengaum, dan puluhan ribu binatang membuka mulut mereka. Api kemudian ditembakkan seperti panah marah ke arah Xia Chen. Mati. 10.000 api membakar surga. He Changtian meraung. Nyala api itu semuanya menyatu pada Xia Chen, yang langsung dilahap oleh wilayah kematian tanpa tempat untuk lari. 3713. Serangan mendadak ini membuat semua orang melompat. Tampaknya He Changtian telah menahan selama ini hanya untuk memiliki kesempatan untuk membunuh Xia Chen dalam satu gerakan. Boom! Lebih dari 10.000 api menghujani Xia Chen dari segala arah. Saat kehampaan meledak, Xia Chen dilalap api. Semua orang terkejut melihat ini. Xia Chen tidak punya kesempatan untuk menyingkir. Serangan ini pasti menghancurkannya. Ketika sosok Xia Chen menghilang di tengah kobaran api, orang-orang kekaisaran segel penguasa langit bersorak. Apakah dia mati? Para penonton tercengang. Meskipun serangan ini direncanakan dengan baik, mereka masih merasa ada sesuatu yang salah. Tapi mereka tidak bisa mengatakan apa yang salah tentang itu.
Jimat pergantian kematian. Awas, di belakangmu. Sebuah peringatan terdengar. Setelah itu, orang-orang melihat ke belakang He Changtian tepat pada waktunya untuk melihat sosok Xia Chen muncul dari kehampaan. Dia diam-diam memukul punggung He Changtian dengan telapak tangannya. Di tangannya ada Heaven Saking Talisman. Dengan peringatan ini, He Changtian buru-buru berbalik. Tidak ada waktu untuk memblokir dengan tombaknya. Telapak tangan Xia Chen tepat di depannya, jadi dia secara naluriah mengulurkan tangan kirinya untuk memblokir. Boom! Lengan kiri He Changtian hancur berkeping-keping. Kekuatan luar biasa dari serangan Xia Chen hampir menghancurkan kepalanya juga. Melihat Xia Chen baru saja gagal membunuhnya karena peringatan orang itu, Guoran dengan marah mengutuk, tikus apa yang begitu sibuk. Semua orang sudah setuju bahwa itu adalah pertarungan 1 lawan 1 yang adil. Kamu curang. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sesepuh berjubah ungu berdiri di langit yang jauh. Itu adalah Yang Mulia, Raja Tembok Selatan Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi. Dia benar-benar datang. Beberapa orang mengenali sesepuh ini. Dia jelas merupakan eksistensi yang terkenal. He Changtian terkejut dan marah. Dia baru saja lolos dari kematian. Serangan Xia Chen benar-benar ganas, menyerang tepat setelah kekuatan armor pertempuran segel penguasa surgawi telah dilepaskan dan belum berkumpul sekali lagi. Saat itulah pertahanannya berada pada titik terlemahnya. Tanpa peringatan itu, dia pasti akan mati. Pertempuran jiwa kembali. He Changtian tidak tinggal diam. Api dan rune yang tersebar di dunia bergetar dan bergegas kembali ke arah He Changtian, ingin kembali ke armor pertempurannya. Kamu pikir kamu bisa menarik mereka kembali sekarang? Teruslah bermimpi. Xia Chen tertawa dan tiba-tiba membentuk segel tangan. Ratusan jimat kemudian muncul di belakangnya. Penjara air surgawi. Setelah itu, ratusan jimat itu meledak dan naga air raksasa terbang keluar. Setiap naga air mengeluarkan tekanan yang sangat besar dan menabrak He Changtian seperti kilat. Ki air memenuhi udara, membentuk penghalang air khusus yang memisahkan semua nyala api dari He Changtian. Ratusan naga air di penghalang ini mulai berputar ke arah yang berlawanan, menekan ruang. Langit dan bumi bergemuruh. Begitu saja, ruang di dalam bola air ini retak. Bahkan hukum Tao surgawi dicabik-cabik olehnya. He Changtian terkejut. Penghalang air ini memisahkannya dari rune api dunia luar. Rune api itu hanya memantul dari penghalang air ini, tidak bisa menerobos masuk. Jika dia tidak bisa mengingat rune api itu ke armor pertempurannya, kekuatan armor pertempurannya akan berkurang sedikit. Yang paling penting, jika rune itu benar-benar kehabisan energi, maka armor pertempuran segel penguasa surgawi akan hancur. He Changtian meraung. Rune api kemudian diringkas menjadi lengan baru untuknya. Memegang tombaknya dengan kedua tangan, dia menusukkannya ke penghalang naga air. Boom! Dia benar-benar terlempar ke belakang oleh penghalang. Dalam satu pukulan itu, dia terkejut menemukan bahwa banyak energi apinya menguap begitu saja. Baru sekarang dia menyadari bahwa air yang dipanggil Xia Chen bukanlah air biasa. Itu memiliki efek penekan terhadap apinya. Saat itu, sesuatu yang dia tidak tahan untuk melihat terjadi. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Xia Chen, tetapi naga api entah bagaimana muncul di luar penghalang dan mulai melahap rune api yang tersangkut di luar. Dengan setiap rune yang dimakan oleh naga api di luar, sisik di armornya hancur. Hanya dalam sekejap mata, puluhan sisiknya hancur. Naga api itu tidak dipanggil oleh Xia Chen. Huo Linger lah yang tidak bisa menahan keserakahannya. Dia tidak ingin rune ini berakhir menggunakan semua energinya dan terbuang sia-sia, jadi dia keluar untuk melahapnya. Mencari kematian. Teriakan dingin terdengar. Tetua berjubah ungu di kejauhan itu akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi dan langsung menyerbu ke medan perang, menjangkau ke arah Huo Linger. Dia tidak punya pilihan selain ikut campur sekarang. Jika Huo Linger terus melahap mereka, armor pertempuran segel penguasa surgawi akan hancur tanpa bisa diperbaiki. Keributan meledak di antara kerumunan. Apakah kerajaan segel penguasa surgawi benar-benar kembali dengan kata-kata mereka sendiri? Mereka telah menyetujui pertarungan 1 lawan 1. Namun, peringatan sebelumnya itu sudah merupakan pelanggaran. Sekarang dia langsung ikut campur, apakah dia tidak takut seluruh dunia menertawakan mereka? Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Saat sesepuh berjubah ungu itu keluar, sebuah suara yang dipenuhi dengan martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar. Sosok lain muncul. Dia tidak mengenakan mahkota dan jubah kekaisaran. Tetapi ketika dia muncul, ki penguasanya terpancar dan udara mulia alami menyebar, yang bisa membuat seluruh dunia tunduk. Xia Guhong muncul, menghalangi tetua berjubah ungu itu. Tetua berjubah ungu itu kemudian membanting telapak tangannya ke depan tanpa ragu ketika dia melihat seseorang menghalangi jalannya. Xia Guhong hanya mengulurkan satu jari. Angin dari jari ini merobek telapak tangan sesepuh itu dan terus menembus bahunya. Akibatnya, darah menghujani. Hujan darah turun, dan orang-orang melihat tetesan darah berubah menjadi rune yang perlahan menghilang. Darah ahli ini sebenarnya diserap kembali oleh Tao surgawi.
Apa? Banyak orang terkejut. Mereka menatap kaget dan takjub pada ahli baru yang memancarkan ki penguasa ini. Nama Xia Guhong diketahui semua orang di generasi senior, tetapi banyak generasi junior yang tidak mengenalnya. Bahkan jika orang mengenalnya, mereka belum pernah melihatnya, jadi mereka tidak mengenalinya. Di antara orang-orang yang tidak mengenali Xia Guhong adalah sesepuh berjubah ungu ini. Penatua ini sangat marah karena terluka. Dia berteriak, "Siapa kamu? Kamu bahkan tidak mengenali raja terkenal dari negara Grensia, Xia Guhong. Anda benar-benar karakter yang tidak berharga. Seseorang bisa kurang pengetahuan tetapi tidak akal sehat. Apakah menurut Anda ada orang kedua di dunia ini yang dapat menghasilkan aura yang begitu mulia?" Ketika Xia Guhong berpartisipasi dalam Perang Dunia Abadi, kakekmu bahkan belum lahir. Anak-anak muda harus tahu rasa hormat. Sebuah suara mengejek terdengar. Tanpa diduga, orang yang mengejek sesepuh berjubah ungu ini adalah Master Bloodkill Hall, Enpuda. Selanjutnya, ketika Enpuda melaporkan nama Xia Guhong, banyak orang yang terguncang. Mereka menjadi saksi sosok legendaris. Paman ketujuh, selamatkan aku. Saat Xia Guhong mengguncang semua orang, teriakan ketakutan He Changtian terdengar. 3714. Kedatangan Xia Guhong menarik perhatian semua orang, menyebabkan orang melupakan He Changtian sejenak. Tetapi ketika He Changtian berteriak, orang-orang melihat bahwa armor pertempurannya telah kehilangan cahaya aslinya. Sisiknya hancur, dan berlubang, di ambang kehancuran total. Selain itu, rune api di udara telah dimakan oleh Huo Linger. Dia sudah lama kembali ke ruang kekacauan utama untuk mencernanya. Saat ini, He Changtian terjebak di dalam penghalang air. Naga air di penghalang terus-menerus mencampuradukan ruang, menekan energi apinya. Setelah kehilangan armor pertempuran segel penguasa surgawi, dia tidak punya pilihan selain menyalakan darah tertingginya hanya untuk melawannya. Namun, jimat Xia Chen menggunakan 9 air roh surga, yang sangat berharga dan memiliki efek penekan yang menakjubkan pada api. Meskipun tidak akan dapat mempengaruhi nyala api di 10 besar peringkat api surgawi, Xia Chen telah mengaktifkan ratusan jimat ini, yang lebih dari cukup untuk menekan He Changtian. Naga air meraung, menekan penjara. Di sisi lain, He Changtian melakukan yang terbaik untuk melawan. Api bersirkulasi di sekelilingnya, tetapi ruang masih dikompresi. Awalnya, He Changtian mampu mempertahankan jarak beberapa mil, tetapi sekarang dia dikurangi menjadi hanya beberapa puluh meter. Ruang itu terus menyusut, semakin besar tekanannya, dan retakan muncul di ruang di sekitarnya. Seluruh tubuhnya akan hancur. Meskipun suaranya berdering, itu terdengar seolah-olah berasal dari dunia yang sangat jauh. Itu sangat teredam. Ekspresi sesepuh berjubah ungu itu berubah. Dia tidak mengira Xia Chen begitu kuat. Dia telah mendorong He Changtian ke persimpangan hidup dan mati dengan begitu cepat. Xia Guhong, Anda senior. Maafkan junior ini atas pelanggaran saya sebelumnya. Tapi kekaisaran segel penguasa surgawi saya tidak memiliki permusuhan atau keluhan dengan Anda. Mengapa Anda harus menggertak yang lemah seperti ini? Saya harap senior bisa memberi saya sedikit wajah. Raja Tembok Selatan dari kekaisaran segel penguasa surgawi ini, He Hongzhang, pasti akan mengingat kebaikan ini. Penatua berjubah ungu, He Hongzhang, mulai panik. Dia langsung mengeluarkan nama kekaisaran segel penguasa surgawi dan mengungkapkan statusnya sendiri. Namun, orang ini tampak terlalu arogan atau kurang memiliki kecerdasan emosional. Dia jelas memohon belas kasihan, tapi nadanya masih keras. Bahkan ada catatan ancaman untuk itu. Tidak perlu bantuan. Saya datang untuk membela saudara laki-laki saya, jadi saya tidak tertarik dengan bantuan. Xia Guhong menggelengkan kepalanya. Saudara-saudaramu, jantung He Hongzhang berdebar kencang. Kami bertiga dilindungi oleh kakak laki-laki Xia. Apa? Kamu tidak menyukainya? Guoran memandang rendah dirinya dengan arogan. Dengan perlindungan Xia Guhong di sini, dia merasa seperti mendapatkan muka. Apa yang kamu inginkan? Anda ingin menjadi musuh dengan kerajaan segel penguasa surgawi saya, teriak He Hongzhang, ekspresinya tenggelam. Xia Guhong mengerutkan kening. He Hongzhang ini adalah seorang idiot. Pada saat ini, dia benar-benar mengeluarkan kekaisaran segel penguasa surgawi sebagai ancaman. Saya katakan, apakah kekaisaran segel penguasa surgawi Anda memiliki wajah sama sekali? Sudah disepakati bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati, pertandingan 1 lawan 1. Sekarang setelah Anda kalah, Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda di depan semua pahlawan negeri ini. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa makan omong kosong yang telah Anda hancurkan? Cibir Long Chen menjawab menggantikan Xia Guhong. Omong kosong. Anak-anak muda semuanya temperamental. Bagaimana Anda bisa mengambil kata-kata mereka? Itu tentu saja tidak masuk hitungan, teriak He Hongzhang dengan marah. Dia kemudian menoleh ke Yu Qingxuan. Putri Qingxuan, kamu adalah putri kerajaan burung vermilion. Apakah Anda ingin menyebabkan perang antara dua kerajaan kami? Akankah darah kerajaan kita memenuhi medan perang? Yu Qingxuan segera berada dalam posisi yang sulit. Sebelum dia bisa menjawab, Long Chen menunjuk ke arah He Hongzhang dan mengutuk.
Kamu hajingan tua, kamu berani memainkan permainan ini denganku. Kalau begitu mari kita bermain. Saya memberitahu Anda bahwa alasan saya ingin membunuh He Changtian hanya karena saya menganggapnya tidak enak dipandang. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Vermilion Bird Empire. Anda berani mengancam saya. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Saya akan menyatakannya dengan jelas sekarang, jika saya ingin He Changtian mati hari ini, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkannya. Long Chen sangat marah. Sebelum ini, meskipun He Changtian telah memancing kemarahannya, itu tidak sampai membuatnya marah. Namun, He Hongzhang justru mengancam Yu Qingxuan, membuat amarah Long Chen melambung. Jika dia tidak berjanji untuk meninggalkan He Changtian ke Xia Chen, dia akan menghancurkannya sekarang. Melihat kemarahan Long Chen, Yu Qingxuan tergerak. Long Chen sangat protektif terhadapnya. Junior yang bodoh, kamu akan membayar harga untuk kebodohanmu, raung He Hongzhang, wajahnya berputar. Niat membunuh memenuhi matanya. Harga, apakah Anda tahu berapa harganya? Xia Chen, ajari mereka berapa harganya, teriak Long Chen. Baiklah, Xia Chen tersenyum. Sebuah jimat muncul di antara dua jarinya, dan dia melemparkannya ke udara. Jimat itu langsung menghilang. Di dalam penghalang air, He Changtian berteriak. Kakinya robek dari lutut oleh suatu kekuatan misterius. Mendengar teriakan itu dan melihat pemandangan aneh itu, semua orang merasa merinding. Teknik Xia Chen benar-benar aneh. Tidak ada yang melihat bagaimana jimat itu terbang keluar, jadi mereka tidak tahu bagaimana jimat itu bisa mematahkan kakinya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi He Changtian sudah terluka parah. Langkah aneh ini membuat orang takut. Hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah hal yang tidak bisa dilihat orang. Sedikit kasar, He Hongzhang meraung dengan marah. Auranya meletus. Xia Chen kemudian membuang jimat lain. Kali ini, orang melihat seberkas cahaya memasuki penghalang air. Namun, itu menghilang saat bersentuhan dengan penghalang air, dan kemudian kaki He Changtian yang lain terpotong oleh sesuatu yang tajam. Pemandangan aneh ini menyebabkan rahang yang tak terhitung jatuh. Mereka tidak melihatnya dengan jelas pertama kali karena mereka tidak mengharapkannya. Tapi kali ini, mereka benar-benar fokus dan masih tidak melihat bagaimana kaki He Changtian dipotong. Orang tua, teruslah mengutuk, Xia Chen mencibir. Saat dia menunjukkan tangannya, puluhan jimat muncul di sana. Jika itu semua memiliki efek yang sama, maka He Changtian akan hancur berkeping-keping. Saat ini, orang-orang menyadari bahwa pertarungan telah berakhir. Jika Xia Chen ingin mengambil nyawanya, dia bisa melakukannya dengan mudah. He Changtian dikalahkan. He Hongzhang sangat marah. Tiba-tiba, pedangnya keluar dari sarungnya. Saat dia menariknya keluar, aura dari Divine Venerate terpancar. Angin dan awan mengamuk, dunia berubah warna. Lapisan kabut kemudian menyelimuti tanah ini bersama dengan aura pembunuh. Divine Venerate benar-benar akan bertarung. Teriakan ketakutan terdengar. Jika Divine Venerate benar-benar bertarung di sini, maka dunia ini akan hancur. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Jika kamu berani menyerang, aku jamin itu akan menjadi yang terakhir kalinya untukmu. Tangan Xia Guhong tergenggam di belakang punggungnya. Dia menatap He Hongzhang yang mengeluarkan senjatanya dengan acuh tak acuh. Sikapnya yang tenang memiliki dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Xia Guhong, sudah bertahun-tahun, tapi kamu masih sombong seperti dulu. Namun, Grand Xia Dragon Sparrow telah menghilang. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Saat itu, guntur bergemuruh dan kilat menyambar, awan hitam memenuhi langit. Seorang pria yang diselimuti petir turun dari antara awan hitam itu. 3715. Begitu orang itu muncul, dunia berubah warna, 9 langit bergetar, dan guntur tak berujung meraung. Seolah-olah kesengsaraan surgawi telah turun. Saat orang ini muncul, semua orang merasa seperti ada batu besar yang menghancurkan mereka. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Bahkan Divine Venerate merasakan hati mereka bergetar. Meskipun sosok ini juga berada di level Divine Venerate seperti He Hongzhang, tekanan yang dia berikan ada di level lain. Itu seperti satu pemikiran darinya yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Adapun para jenius surgawi yang hadir, mereka gemetar karena tekanan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sosok yang menakutkan dalam hidup mereka. Pria paruh baya ini dibangun seperti menara besi. Dia memiliki rambut sebahu, dan wajahnya tampak seperti diukir oleh pisau. Rune petir berkedip-kedip di matanya, yang setajam pisau. Mereka membuat orang lain tidak berani memandangnya secara langsung. Raja generasi ke-17 Valet Thunderclap Empire, Weng Taibei. Dia masih hidup. Seorang Divine Venerate mengenali ahli yang dilingkari petir ini. Rumornya sebelum Grand Xia bubar, kedua kekaisaran itu berselisih. Bahkan ada beberapa perang yang terjadi di antara mereka. Tapi setiap kali, Valet Thunderclap Empire yang kalah. Saat itu, Xia Guhong dan Weng Taibei adalah pahlawan muda yang bangkit, jenius surgawi terkuat di kerajaan mereka. Oleh karena itu, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan.
Wen Taibei memiliki tubuh petir surgawi bawaan, dan darahnya memiliki rune petir yang mengalir di dalamnya. Bahkan bisa dibilang dia bukan manusia, melainkan humanoid life form yang terbuat dari petir. Dengan bakatnya, Wen Taibei menyapu setiap orang yang ditemuinya. Dua kekalahannya hanya dari Xia Guhong. Kedua kalinya, Xia Guhong mengejarnya melalui setengah dari Valet Flame Heaven, hampir membunuhnya. Satu pertempuran terjadi di alam Immortal King, satu lagi di alam World King. Kemudian, Wen Taibei menjadi Divine Venerate. Dikatakan bahwa darah tertingginya telah diolah hingga menjadi satu dengan surga. Setelah itu, dia bersiap untuk menghapus semua aibnya dari kekalahannya melawan Xia Guhong. Sayangnya, Xia Guhong kehilangan kekasihnya dan benar-benar berkecil hati. Dia bahkan membubarkan Grand Xia dan menghilang sesudahnya, sehingga pertempuran ketiga yang diantisipasi di antara mereka tidak pernah terjadi. Sekarang Xia Guhong dan Wen Taibei telah muncul sekali lagi, pertempuran ketiga itu mungkin saja terjadi, kata seorang Divine Venerate. Kedengarannya tidak mungkin. Tidak peduli seberapa besar permusuhan mereka tidak akan bertarung habis-habisan di sini. Lagi pula, terlalu banyak orang di sini, dan 3.000 dunia akan segera terbuka. Jika mereka bertarung, mereka akan menjadi musuh semua orang di sini, kata orang lain sambil menggelengkan kepalanya. Jika Divine Venerate bertarung, tekanan mengerikan itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh ibu kota surga api Valet. Selanjutnya, salah satu pintu masuk ke 3.000 dunia terletak di sini. Jika mereka menghancurkan pintu masuk ini, bahkan sebagai Divine Venerate, mereka akan terkena karma yang mengerikan. Aura Wen Taibei sendiri mengguncang 9 langit. Dia seperti dewa petir yang turun dari langit. Adapun Long Chen, ketika dia melihat Wen Taibei, dia terguncang. Bahkan Lei Linger tidak bisa duduk diam dan hampir terbang keluar dari ruang kekacauan utama. Long Chen membuat Lei Linger tenang. Ini adalah Divine Venerate, seseorang dari generasi yang sama dengan Xia Guhong. Dia masih tidak berani mengarahkan pandangannya pada seseorang seperti ini. Namun, energi spiritual petir yang keras dari orang ini membuat hatinya gatal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kultivator petir yang begitu menakutkan. Melihatnya, pikiran pertama Long Chen adalah bahwa jika Lei Linger melahapnya, kerana apa dia akan langsung naik. Tetapi pikiran ini harus dikesampingkan untuk saat ini. Long Chen tahu kekuatannya sendiri. Dia masih terlalu kecil di depan Divine Venerate. Ketika Wen Taibei muncul, He Hongzhang dari Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi tampak seolah-olah dia telah melihat bintang penyelamatnya. Dia menangkupkan tinjunya ke arahnya. Senior, tolong selamatkan Chang Tian. Pada saat ini, Yu Qingxuan berbisik ke telinga Long Chen. Tampaknya alasan Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi menargetkan Kekaisaran Burung Vermilion adalah karena dukungan dari Kekaisaran Petir Valet. Yu Qingxuan baru saja tiba di Kekaisaran Burung Vermilion dan tidak menyadari banyak aspek kekaisaran. Namun, berdasarkan apa yang dia lihat, bahkan dia bisa mengerti sesuatu. Kekaisaran Burung Vermilion selalu menjadi musuh Kekaisaran Valet Thunderclap sepanjang sejarah. Hubungan mereka tidak pernah baik. Juga, ekspresi He Hongzhang saat ini menunjukkan segalanya. Alasan mengapa Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi berani menantang Kerajaan Burung Vermilion adalah karena Kekaisaran Valet Petir menghasut. Terus terang, Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi adalah sekawanan anjing idiot. Saat itu, mereka takut pada Kerajaan Burung Vermilion dan mengibaskan ekor mereka dengan menyedihkan, mendengarkan perintah mereka. Sekarang mereka memiliki orang lain yang mendukung mereka dan mulai menggigit. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia sudah sering melihat hal seperti itu. Saat Long Chen dan Yu Qingxuan berbisik, Wen Taibei berkata, Xia Guhong, cepat atau lambat kita berdua akan bertengkar. Namun, sekarang masih belum waktunya. Anda juga seseorang dengan status. Jangan ikut campur dalam urusan antar junior. Apakah matamu tertuju pada pantatmu? Manakah dari mata Anda yang melihat kakak laki-laki saya ikut campur dalam urusan antar junior? Itu jelas orang-orang Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi yang kembali pada kata-kata mereka. Setelah mengalahkan junior, senior keluar. Kakak laki-laki saya hanya memukuli orang tua yang tidak tahu malu itu. Bagaimana bisa dianggap mencampuri urusan antar junior? Bahkan sebelum Long Chen bisa menjawab, Guoran dengan arogan menunjuk dan mengutuk Wen Taibei. Dia tahu bahwa dengan dukungan Xia Guhong, tidak ada yang perlu dia takuti. Jika dia tidak sedikit pamer sekarang, dia tidak akan menjadi Guoran. Tudingan dan kutukan Guoran pada Wen Taibei mengejutkan penonton. Nyali orang ini terlalu besar, bukan? Apakah dia tidak tahu bahwa jika Wen Taibei marah dan ingin membunuhnya, dia akan diremukkan seperti semut? Namun, Guoran tidak peduli. Hari ini, dia tidak punya kesempatan untuk bertarung, jadi dia harus mencari cara lain untuk pamer. Selain itu, ini juga menyelamatkan Xia Guhong dari keharusan membuang kata-kata pada orang ini. Brat, kamu mencari kematian. Bahkan sebelum Wen Taibei menjawab, seseorang berteriak dari belakangnya. Baru sekarang orang menyadari bahwa Wen Taibei memiliki lebih dari 10 orang di belakangnya.
Semuanya terbungkus petir, seperti petir humanoid yang berdiri di lautan petir di belakang Weng Taibei. Sebelum salah satu dari mereka berbicara, tidak ada yang menyadari keberadaan mereka. Orang-orang ini semuanya adalah kultivator petir dengan aura yang mengejutkan. Tapi yang paling mengejutkan dari semuanya adalah mereka berempat memancarkan aura agung. Mereka sebenarnya memiliki 4 ahli agung. Bahkan mereka yang tidak memiliki aura agung memiliki aura yang seberat dan sekokoh gunung. Mereka ahli di antara para ahli, jenius di antara para jenius. Pakar non-supreme itu memberikan tekanan yang hanya sedikit lebih rendah dari pakar supreme yang sebenarnya. Adapun pemimpin mereka, dia adalah seorang pria dengan rambut sebahu dan pedang di punggungnya. Sebuah halo petir samar-samar terlihat di belakang kepalanya. Orang ini adalah Divine Lord Puncak tetapi telah memadatkan mahkota Dao Surgawi. Auranya sangat mengejutkan. Orang ini benar-benar memiliki rambut ungu, dan jika dilihat dari dekat, rambut ungunya memiliki tanda kecil di dalamnya dengan cahaya yang berkedip-kedip. Tubuh petir surgawi lainnya. Seorang Divine Venerate berteriak kaget. Orang ini sebenarnya memiliki konstitusi yang sama dengan Weng Taibei. Kalau begitu, bukankah Weng Taibei yang lain akan diproduksi? Orang-orang terkejut. Jika pria ini juga tumbuh dan menjadi yang mulia, maka kekaisaran Valet Thundercelap akan benar-benar naik ke puncak semua kerajaan. Kaulah yang mengejar kematian. Apakah kamu ingin bertarung? Datang dan laporkan namamu. Aku, Guoran, tidak membunuh orang tanpa nama. Guoran menunjuk pria berambut ungu itu dengan jijik. Sebenarnya, saat Guoran melihat pria berambut ungu itu, dia merasa merinding. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir adalah lawan yang menakutkan. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton, dia menolak untuk mundur dan memasang tampang arogan. Karena kamu mencari kematian, aku, Weng Tianyao, akan memenuhi keinginanmu. Pria berambut ungu itu, Weng Tianyao, langsung menyetujui tantangan Guoran. Dia berjalan keluar dari lautan petir ungu di belakang Weng Taibei. Ahaha, saat itu, jeritan menyedihkan terdengar. 3716. Penghalang air Siachen telah menyusut menjadi hanya 30 meter. Namun, kekuatannya dengan cepat berkurang. Pada saat yang sama, di dalam penghalang, He Changtian telah mencapai batasnya. Tubuhnya retak, dan dia telah menggunakan semua darah tertingginya. Mengikuti teriakannya, tubuh fisiknya meledak. Changtian, He Hongzhang berteriak dan wajahnya berubah. Siachen benar-benar telah membunuh He Changtian. Tapi kemudian, tombak api He Changtian menembus kehampaan, menembak lurus ke arah He Hongzhang. Boom! Tiba-tiba, pedang api memotong udara, menghantam tombak. Tidak, yang mengejutkan orang-orang adalah raungan He Changtian yang tidak mau datang dari dalam tombak. Saat pedang menghantam tombak, riak transparan menyebar. Orang-orang melihat Yuan Spirit He Changtian meledak. Rupanya, He Changtian telah menyerah pada tubuh fisiknya dan menempatkan roh Yuannya di tombaknya dalam upaya sia-sia untuk melarikan diri dengan roh Yuannya. Bahkan Siachen telah ditipu. Itu karena fluktuasi spiritual He Changtian ditutupi oleh tombak api. Sayangnya, He Changtian tidak bisa melepaskan diri dari akal sehat Huo Linger. Pedang Long Chen telah menghancurkan Yuan Spiritnya. Pedang api sejati kemudian kembali ke tangan Long Chen, dan dia mengembalikannya ke ruang kekacauan utama, ekspresinya tenang. Dia dengan acuh tak acuh berkata, kami sudah sepakat untuk memutuskan hidup dan mati dengan pertempuran ini. Anda mungkin tidak peduli untuk menepati janji Anda, tetapi Bos Long San selalu menepati janjinya. He Changtian sudah mati, dan begitu saja, seorang ahli tertinggi dibunuh. 3000 dunia bahkan belum terbuka, dan dia sudah mati. Fakta ini mengguncang semua orang. Pakar tertinggi jarang. Sekte mungkin tidak menghasilkan satu pun dalam puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, seseorang yang terbunuh begitu saja benar-benar mengejutkan. Long Chen, He Hongzhang gemetar karena marah. Matanya merah, seperti singa yang akan memakan mangsanya. Kamu tahu aku Long Chen? Bagus. Saya membunuh He Changtian untuk memberitahu semua orang bahwa saya tidak akan menimbulkan masalah, tetapi saya tidak takut akan masalah. Saya tidak akan menggertak orang, tetapi saya tidak akan membiarkan orang lain menggertak saya. Siapapun yang menginginkan hidup saya adalah musuh saya, dan saya, Long Chen, hanya memiliki satu aturan untuk musuh saya, bunuh, kata Long Chen. Kata, bunuh, terakhir untuk beberapa alasan mengguncang hati semua orang. Ketika kata ini keluar dari mulut Long Chen, meskipun nadanya tenang, itu membuat orang melihat medan perang yang berlumuran darah. Bagus. Long Chen, bukan. Bukankah kamu dari Akademi Cakrawala Tinggi? Akademi yang telah menurun juga berani menjadi sombong di sini. Saat Anda membunuh seseorang dari keluarga He saya akan membunuh semua orang dari Akademi Anda. Dan Anda tidak akan meninggalkan 3000 dunia. Anda akan diburu oleh para jenius surgawi dari Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi. Adapun Akademi Cakrawala Tinggi Anda, Kekaisaran Segel Penguasa Surgawi saya akan menghapusnya dari peta. Tuanmu, saudara-saudara magangmu, semua orang yang kamu sayangi, kami akan membunuh mereka semua, raung He Hongzhang.
Hahaha. He Hongzhang baru saja selesai meraung ketika seseorang tertawa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. He Hongzhang menoleh dengan marah kepada orang yang menertawakannya, hanya untuk menemukan bahwa itu sebenarnya adalah Enpuda dari Bloodkill Hall. Dia kemudian terkejut. Dia tidak dapat mengetahui mengapa Enpuda, yang tidak memiliki permusuhan atau hubungan dengannya, akan mengincarnya. Meskipun kekaisaran segel penguasa surgawi sangat kuat, mereka tidak pernah berani menyinggung Enpuda. Orang-orang penganut Bloodkill Hall tersebar di 9 langit dan 10 negeri, dan masing-masing dari mereka adalah pembunuh ahli. Oleh karena itu, siapapun yang menyinggung Enpuda cepat atau lambat akan menjadi sasaran pembunuh tanpa akhir. Yang terpenting, Enpuda sendiri adalah seorang pembunuh yang menakutkan. Meskipun hanya menjadi World King puncak, begitu dia menggunakan energi imannya, bahkan Divine Venerate yang bertemu dengannya harus melarikan diri. Hall Master Enpuda, kekaisaran segel penguasa langitku tidak memiliki permusuhan denganmu. Apa artinya ini? Tanya He Hongzhang. Meski marah, dia tidak berani mengatakan sesuatu yang terlalu berlebihan. Nada suaranya jelas berbeda dari saat dia bertanya siapa yang mencari kematian. Setiap orang yang tidak bodoh dapat mengetahui bahwa He Hongzhang takut pada Enpuda. Enpuda tersenyum dan melambaikan tangannya ke arahnya. Saya hanya tertawa. Itu tidak ada hubungannya dengan hubungan kita. Aku hanya tidak bisa menahan tawa mendengar leluconmu. Hancurkan Akademi Cakrawala Tinggi. Hahaha, itu pasti lelucon terbesar yang pernah kudengar. Apakah Anda tahu basis kultivasi sebenarnya dari Dekan Bailetian dari Akademi Cakrawala Tinggi? Tahukah Anda siapa Master Istana Dewa Pertempuran Akademi Cakrawala Tinggi? Apakah Anda tahu asal-usul pedang surgawi Cakrawala Tinggi kuno mereka? Tahukah Anda bahwa Akademi Cakrawala Tinggi memiliki fosil hidup lain di jajaran mereka yang telah hidup sejak dahulu kala? Kata-kata Enpuda terdengar di seluruh langit dan bumi, menyebabkan keterkejutan muncul di wajah orang-orang. Jelas, mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Akademi Cakrawala Tinggi. Sedangkan untuk Long Chen, dia menyipitkan matanya ke arah Enpuda. Dia menolak untuk percaya bahwa si gemuk licik ini akan mengatakan apa saja untuknya karena kebaikan. Enpuda melanjutkan, Akademi Cakrawala Tinggi adalah akademi nomor 1 dari 9 surga dan 10 negeri. Sejarahnya kuno, dan fondasinya kental. Itu bukanlah sebuah keberadaan yang bahkan bisa kau bayangkan. Adapun Long Chen, dia adalah dekan cabang termuda Akademi Cakrawala Tinggi sepanjang sejarah. Dia juga calon kepala dekan. Akademi dengan sejarah jutaan dan jutaan tahun memilihnya sebagai penerus. Apakah menurut Anda dia adalah eksistensi yang dapat Anda provokasi? Ketika Long Chen bergabung dengan Akademi Cakrawala Tinggi, dia bergabung sebagai pekerja. Tapi dalam waktu kurang dari setahun, dia menyapu semua orang di generasi yang sama, dan tidak menemukan orang yang bisa menandinginya di Darklight Heaven. Dia datang ke Violet Flame Heaven. Begitu dia tiba di Violet Flame Heaven, dia berulang kali menjarah benteng Soaring Dragon Company, membantai para ahli yang tangguh dalam dunia api surgawi, dan bahkan secara pribadi membunuh putra penguasa api, Yan Su. Apakah Anda tidak mendengar tentang semua ini? Kelompok 3 orang Long Chen bahkan membantai jalan mereka ke Pulau 9 dunia bawah. Kamu sangat gemuk, tutup mulutmu. Menurutmu apa yang kamu katakan? Liao Bencang mengutuk Enpuda begitu dia menyebutkan Pulau 9 dunia bawah. Enpuda mengabaikannya, melanjutkan. Mereka bertiga bergabung dan memusnahkan jutaan dan jutaan ahli di Pulau 9 dunia bawah. Pada akhirnya, Master 9 dunia bawah, Liao Bencang, secara pribadi menyerang mereka, memobilisasi energi keyakinan yang telah terakumulasi selama puluhan juta tahun, dan dia masih tidak dapat menghentikan mereka untuk pergi. Adapun Anda, He Hongzhang, Anda tidak lebih dari orang tanpa nama. Bagi Anda untuk berani mengatakan bahwa Anda akan mengambil nyawa Dekan Long Chen dan menghancurkan Akademi Cakrawala Tinggi, bukankah menurut Anda itu menggelikan? Setelah Enpuda selesai, banyak orang menatap Long Chen dengan kaget. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa Long Chen memiliki pencapaian yang luar biasa. Dia sebenarnya memiliki latar belakang yang sangat terkenal. Guo Ran dan Xia Chen juga tercengang. Enpuda memuji mereka. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Namun, mereka dengan cepat menyadari tatapan membara yang tak terhitung jumlahnya di antara kerumunan. Tanpa kecuali, orang-orang itu semuanya adalah ahli agung. Sial, lemak ini benar-benar menyeramkan. Dia menjadikan kita target nomor 1 semua orang. Guo Ran langsung mengerti. Pakar tertinggi semuanya sombong dan sombong. Semakin kuat lawan, semakin mereka ingin melawan mereka. Mereka dengan reputasi terbesar khususnya adalah target utama mereka. Enpuda memuji Long Chen ke level tertinggi. Akibatnya, bahkan Xia Chen dan Guo Ran diintai oleh banyak orang. Begitu mereka memasuki 3000 dunia, mereka harus menghadapi tantangan tanpa akhir bahkan sebelum melakukan apapun. Siapa yang peduli dengan Akademi Kotoran Anjing atau menjadi yang termuda? Saya tidak memiliki tandingan di bawah langit. Membandingkan surga cahaya gelap dengan surga api violet, Anda tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur. Long Chen, saya menantang Anda untuk pertempuran hidup dan mati.
Semua pahlawan surga akan menjadi saksi. Apakah kamu berani menerima? Weng Tianyao adalah orang pertama yang melangkah maju dan mengarahkan pedang petirnya ke Long Chen, dengan arogan meneriakinya dari atas. 3717. Weng Tianyao melangkah maju dan mengarahkan pedangnya ke Long Chen. Busur petir kemudian melintas di atas pedangnya dalam cahaya yang menyilaukan. Ini adalah senjata dewa atribut petir. Saat pedang ini muncul, kilat menyambar di 9 langit. Pedang liar, bukankah itu senjata surgawi pribadi Weng Taibei? Kenapa ada di tangannya? Apa yang sedang terjadi? Teriakan kaget terdengar. Pedang liar adalah senjata surgawi yang diperoleh Weng Taibei di alam rahasia kuno selama masa mudanya. Itu mengikutinya melalui pertempuran dan mendapatkan reputasinya sendiri, jadi itu adalah senjata yang menyebabkan banyak ahli gemetar ketakutan. Itu adalah item surgawi domain dunia yang sangat terkenal. Selain itu, senjata dewa atribut petir sangat jarang terlihat, membuatnya semakin terkenal. Legenda mengatakan bahwa Weng Taibei telah menggunakan pedang liar ini untuk mengalahkan semua lawannya. Meskipun dia dikalahkan oleh Xia Guhong 2 kali, dia mengandalkan senjata surgawi ini untuk melarikan diri 2 kali. Dapat dikatakan bahwa senjata dewa ini setara dengan nyawa Weng Taibei. Agar senjata ini sekarang muncul di tangan Weng Tianyao, tampaknya hubungan keduanya tidak biasa. Meskipun keduanya bermarga Weng, memiliki nama keluarga yang sama di dunia abadi bukanlah hal yang istimewa. Bahkan antara ayah dan anak, hubungan mereka mungkin tidak terlalu dekat sama sekali. Lagi pula, di dunia abadi, para ahli memiliki umur panjang yang luar biasa dan dapat menghasilkan banyak keturunan dalam satu kehidupan. Jadi, seringkali hubungan guru-muridlah yang lebih dekat daripada ayah dan anak. Agar Weng Taibei mewariskan senjata surgawi pribadinya kepada Weng Tianyao, tampaknya dia memandangnya sebagai orang yang mewarisi warisannya. Ketika Weng Tianyao mengeluarkan pedangnya, petir muncul di sekelilingnya. Aura yang mengejutkan kemudian meletus bersamaan dengan tekanan yang menakutkan. Niat bertarungnya mengunci Long Chen. Long Chen perlahan tersenyum. Dia sudah lama tahu bahwa si gemuk sialan ini tidak akan membantunya. Dia memuji Long Chen untuk membuatnya terbunuh. Pujiannya mengubahnya menjadi target semua orang. Tidak ada kultivator yang suka berada di bawah orang lain, terutama jika menyangkut mereka yang berada di alam yang sama. Mereka harus memutuskan siapa yang lebih kuat. Tidak diketahui berapa banyak jenius surgawi yang akhirnya mati hanya karena ini. Itu adalah rencana yang sangat sederhana dengan tujuan yang jelas. Namun, itu sangat efektif. Pakar tertinggi yang tak terhitung jumlahnya sekarang mengincar Long Chen, ingin sekali melawannya. Dapat dikatakan bahwa Enpuda telah mencapai tujuannya. Di depan semua tatapan bermusuhan mereka, kesombongan Long Chen sendiri terstimulasi. Dia dengan dingin berkata, "Aku suka senjatamu itu. Aku akan mengambilnya dari mayatmu." Tanggapan ini menyebabkan kegemparan di antara para ahli tersebut. Ini adalah tanggapan yang sangat mendominasi. Dua ahli akan bertarung. Hahaha, kata-kata besar. Karena kamu berani mengucapkan kata-kata sebesar itu, mengapa kamu bersembunyi di belakang seperti kura-kura? Apakah Anda menolak untuk keluar, ejek Weng Tianyao? Saya tidak bisa diganggu untuk menyia-nyiakan usaha. Begitu aku mengalahkanmu, orang tuamu akan ikut campur. Kemudian kakakku Guhong juga akan ikut campur. Tetapi saya tidak ingin membuat kakak saya terlibat dalam masalah saya. Saya merasa permusuhan mereka sendiri harus diselesaikan sendiri, kata Long Chen. Kamu pikir kamu pasti bisa mengalahkanku, ejek Weng Tianyao dengan mengejek. Tentu saja, aku akan mengalahkanmu. Tapi membunuhmu akan sedikit sulit. Lagi pula, Anda memiliki begitu banyak orang, dan kami tidak. Ada juga si gendut yang menyeramkan dan Liao Bencang yang berwajah bagal. Mereka pasti akan memanfaatkan pertarungan yang kacau di sini. Jadi, jangan berteriak di jalanan seperti Vixen. Anda hanya mengungkap batas kecerdasan Anda. Jika Anda ingin menantang saya akan menunggu Anda di 3000 dunia. Setelah mengatakan itu, Long Chen berbalik ke arah yang lain. Aku tahu kamu telah jatuh pada taktik Enpuda yang gendut. Anda ingin menginjak-injak mayat saya untuk prestise Anda sendiri. Tapi itu baik-baik saja. Kultivasi adalah jalan yang tidak bisa kembali. Saya tidak keberatan orang lain menantang saya, karena para ahli tidak dibuat melalui pengekangan atau alasan. Siapapun dapat menggunakan alasan atau alasan apapun untuk menantang saya. Dengan nada yang sama, saya tidak perlu alasan atau alasan untuk membunuh Anda. Sama seperti He Changtian, Anda bisa mendatangi saya dengan angkuh dan kemudian memohon belas kasihan setelah dihancurkan, tetapi itu tidak ada artinya. Setiap orang adalah orang dewasa dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Jadi silakan dan tantang saya jika Anda mau. Tapi setelah dikalahkan, jangan repot-repot berlutut dan memohon belas kasihan, karena aku tidak akan punya belas kasihan. Mungkin karena terlalu banyak mengalami, tapi gerakan Enpuda saat ini terasa seperti permainan anak-anak. Namun, permainan anak-anak inilah yang benar-benar membuat banyak orang bodoh melawan Long Chen.
Selama waktu normal, jika mereka menantangnya, orang bisa bertukar petunjuk dengan adil. Itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi di 3000 dunia, waktu semua orang sangat berharga. Juga akan ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Bagi mereka untuk menantangnya pada saat seperti itu sama dengan mencoba mengambil nyawanya. Jadi, selama ada orang yang tidak punya otak untuk menantangnya, dia pasti akan membantai mereka. Berdasarkan prinsipnya, Long Chen dengan baik hati akan memberi mereka satu peringatan sebelumnya. Jika mereka tidak mendengarkan, mereka tidak bisa menyalahkannya. Pada akhirnya, ketika dia membunuh mereka, hati nuraninya bahkan tidak berkedut. Juga, saat Long Chen membunuh He Changtian, dia membuat penemuan yang mengejutkan. Buah merah telah memadat di bagian paling atas pohon dao surgawi. Buah itu mengandung rune api dan mengeluarkan fluktuasi yang menakutkan. Itu adalah fluktuasi dari seorang ahli agung. Long Chen telah membunuh Aldevil Tianye, jenius tertinggi dari ras Aldevil. Dia juga telah membunuh Chi Wuying dari Blood Kill Hall. Namun, tidak ada yang menyebabkan reaksi apapun di pohon dao surgawi. Long Chen berasumsi bahwa buah pohon dao surgawi terbatas pada primals. Namun, setelah membunuh He Changtian, pohon dao surgawi justru menghasilkan buah yang aneh. Berdasarkan pengalamannya, ini mungkin adalah buah agung. Long Chen kemudian memikirkan kematian Aldevil Tianye dan Ji Wuying. Supreme Bone Ju Wuying entah bagaimana telah dipindahkan ke Ju Wuming, itu belum kembali ke langit dan bumi. Dengan demikian, pohon dao surgawi tidak dapat menyerap kekuatannya. Adapun Aldevil Tianye, Supreme Bone miliknya telah diambil oleh Guoran. Namun, He Changtian terbunuh, dan darah tertingginya tersebar di seluruh langit dan bumi sebelum diserap oleh pohon dao surgawi. Ini diringkas menjadi buah dao surgawi tertinggi, dan penemuan ini mengejutkan Long Chen. Pada saat ini, dia tidak dapat membantu membentuk pemikiran yang sangat mengharukan, dan itu untuk membunuh lebih banyak ahli agung. Maka bukankah dia akan memiliki lebih banyak buah dao surgawi tertinggi? Namun, membantai orang untuk menjarah kekayaan mereka ketika mereka tidak menyinggung perasaannya akan membuat Long Chen merasa tidak enak. Namun berkat pidato dari Enpuda ini, dia menjadi sasaran semua orang. Sementara Long Chen marah, dia memiliki pikiran jahatnya sendiri. Karena mereka ingin mati, mereka seharusnya tidak menyalahkannya. Jika kamu tidak berani bertarung, maka katakan saja. Mengapa membuang begitu banyak kata? Apakah Anda menutupi ketakutan Anda? Dekan termuda Akademi Cakrawala Tinggi bahkan lebih buruk daripada kotoran anjing. Pakar agung lainnya di samping Weng Tianyao mencibir dengan jijik. Dia jelas berpikir bahwa Long Chen hanya membuat alasan. Long Chen, jika kamu ingin membunuh orang, silakan saja. Selama saya, Xia Guhong, hadir, tidak ada yang berani ikut campur, kata Xia Guhong. Saat Xia Guhong berbicara, hati banyak orang bergetar. 3718. Nada Xia Guhong tenang tapi penuh percaya diri dan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan di depan musuh lamanya Weng Taibei, Divine Venerate dalam wujud He Hongzhang, serta ancaman seperti Liao Bencang dan Enpuda yang hadir, Xia Guhong berani membuat pernyataan seperti itu. Banyak orang terguncang. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan penghormatan yang mendalam. Xia Guhong adalah sosok yang telah memimpin seluruh era, seorang pahlawan yang penuh dengan rasa legendaris. Mungkin hanya ahli seperti itu yang memiliki kepercayaan diri seperti ini. Ini adalah ahli sejati. Saya tahu kakak saya memiliki kemampuan itu, kata Long Chen. Namun, lihat tatapan si gendut sialan itu berkeliling. Dia ingin saya bertarung sebagai pelajaran bagi murid-muridnya, agar mereka mempelajari kelemahan saya. Saya tidak takut pada siapapun di dunia yang sama, tetapi jika seseorang mencoba menipu saya tidak akan dengan bodohnya melompat masuk. Itu akan jatuh ke skema gendut ini. Itu tidak layak. Aku akan membiarkan dia hidup sedikit lebih lama. Bagaimanapun, aku tidak terburu-buru untuk mendapatkan pedang itu. Mungkin di antara semua orang ini, yang memberi Long Chen rasa bahaya terbesar adalah Enpuda. Dia lebih berbahaya daripada siapapun di sini. Mereka telah bertarung sebelumnya di Darklight Heaven. Pada saat itu, Enpuda jauh lebih pendiam dan berhati-hati daripada saat ini. Semakin Long Chen memikirkannya, semakin dia merasa itu tidak aktif. Orang ini terlalu jahat, jadi Long Chen tidak punya pilihan selain berhati-hati. Sejak Long Chen mengatakan ini, Xia Guhong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Xia Guhong, aku telah mencarimu selama bertahun-tahun. Jadi kamu bersembunyi di Istana Dewa Anggur. Apakah Anda tidak lagi berencana untuk bersembunyi sekarang? Hari ini, mari kita putuskan siapa yang lebih kuat di sini dan saat ini. Mari kita selesaikan semua keluhan kita. Melihat Long Chen menolak untuk bertarung, Weng Taibei langsung menantang Xia Guhong dengan tatapan tajam. Xia Guhong dengan acuh tak acuh berkata, saya sekarang adalah murid Istana Dewa Anggur. Keluhan lama saya sudah lama menjadi asap dan awan di mata saya. Sejak istri saya meninggalkan saya kehilangan minat dalam pertempuran semacam ini. Hati semua orang terguncang ketika mereka melihat pahlawan puncak yang memiliki ki penguasa ini.
Mereka semua menghela nafas di dalam. Pahlawan macam apa dia? Tapi dia tidak bisa melupakan cintanya. Setelah Luo Qingying meninggal, jantung pertempuran Xia Guhong juga mati bersamanya. Pahlawan satu generasi tidak lagi tertarik pada dunia. Bahkan di depan musuh lamanya, dia tetap tenang. Banyak orang ingin sekali lagi melihat sosok agung Xia Guhong. Apa? Pahlawan tua benar-benar menggunakan orang mati sebagai alasan. Xia Guhong, kamu telah jatuh. Weng Taibei masih belum menyerah setelah Xia Guhong menolaknya. Pada saat ini, ekspresi banyak orang berubah. Kisah Xia Guhong dan Luo Qingying adalah simbol murni, dan cinta abadi Xia Guhong untuk Luo Qingying adalah sesuatu yang dikagumi dan dirindukan banyak orang. Sekarang, Weng Taibei sebenarnya menggunakan Luo Qingying untuk memusuhi dia. Itu benar-benar tercela. Kamu keparat, apakah kamu tahu bagaimana berbicara? Jika tidak, maka tutup pantatmu dan berhenti memuntahkan semua omong kosong itu, raung Guoran dengan marah, menunjuk ke arah Weng Taibei. Dia tampak berada di ambang menyerangnya. Hanya dalam waktu singkat bersama, Xia Guhong sudah memperlakukan Guoran dan Xia Chen seperti adik laki-lakinya. Oleh karena itu, selain Long Chen, Xia Guhong adalah orang yang paling dihormati oleh Guoran. Dia menolak untuk mengizinkan Weng Taibei menghinanya seperti ini. Basis kultivasi saya rendah sekarang. Jika saya memiliki basis kultivasi Anda, saya akan mengubah nama keluarga saya menjadi milik Anda jika saya tidak dapat menghancurkan Anda. Guoran mengatupkan giginya. Bukan hanya pihak Guoran dan Long Chen yang marah. Ada banyak ahli yang memelototi Weng Taibei dengan marah sekarang. Meskipun dia senior yang kuat, kata-katanya terlalu menyeramkan. Mereka sama sekali tidak memiliki gaya seorang ahli. Guoran, biarkan saja. Apa gunanya berdalih dengan seseorang yang tidak membuat perbaikan sedikit pun bahkan setelah hidup bertahun-tahun? Dia hanya bisa meludahi orang lain untuk menjaga penampilan. Ayo minum. Xia Guhong sedikit tersenyum dan menepuk pundak Guoran, membuatnya tenang. Dia juga menepuk bahu Long Chen dan Xia Chen karena dia melihat ekspresi Long Chen agak menakutkan. Sosok seperti apa Xia Guhong itu? Dia langsung melihat niat Long Chen. Dia akan menyetujui tantangan Weng Tianyao dan membunuhnya sebagai tamparan di wajah Weng Taibei. Namun, ketika Xia Guhong menepuk pundaknya, Long Chen menahan amarahnya. Xia Guhong mungkin telah melampaui masalah seperti itu, tetapi Long Chen tidak melakukannya. Mungkin Long Chen tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian Xia Guhong. Karena Xia Guhong mengatakan ini, Long Chen hanya bisa mengesampingkan amarahnya. Di dalam, dia mengutuk mereka dan bersumpah untuk membunuh mereka. King Xuan menyapa senior. Ketika Xia Guhong berjalan mendekat, Yu King Xuan buru-buru membungkuk. Senior apa? Panggil dia kakak. Jangan mencampur-adukkan senioritas, atau Anda harus memanggil saya senior juga. Untuk beberapa alasan, melihat wajah Yu King Xuan menyebabkan sebagian besar kemarahan Long Chen menghilang. Suasana hatinya langsung membaik dan dia tersenyum. Ya, kamu bisa memanggilku kakak laki-laki. Xia Guhong juga tersenyum. Yu King Xuan sedikit tersipu. Long Chen sengaja melakukan ini. Ini akan membuat mereka tampak lebih dekat. Yu King Xuan kemudian memberi Long Chen wajah imut sebelum sekali lagi membungkuk pada Xia Guhong. King Xuan menyapa kakak laki-laki Guhong. Setelah itu, murid lain dari Vermilion Bird Empire di belakangnya juga membungkuk. Mereka semua memiliki ekspresi pemujaan. Ini adalah keberadaan yang legendaris. Berapa banyak ahli di dunia ini yang memiliki kesempatan untuk melihatnya. Setelah beberapa kata sopan lagi, mereka langsung kembali ke restoran untuk minum. Adapun Weng Taibei dan yang lainnya, mereka tidak lagi mengatakan apa-apa. Mereka hanya menyaksikan Long Chen dan yang lainnya pergi. Konflik ini berakhir dengan terbunuhnya Pangeran Kerajaan Segel Penguasa Langit. Banyak orang yang secara pribadi telah menyaksikan kejatuhan jenius surgawi tertinggi. Meskipun pertempuran berikutnya antara Long Chen dan Weng Tianyao tidak terjadi, orang masih terguncang. Hidup Long Chen adalah milikku. Saya akan membunuh siapa saja yang berani ikut campur, kata Weng Tianyao dengan dingin saat dia melihat Long Chen pergi. Long Chen telah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu tetapi menolak untuk melawannya. Oleh karena itu, Weng Tianyao sangat marah dan langsung mengumumkan bahwa Long Chen adalah targetnya. Lelucon yang luar biasa. Akulah yang akan membunuhnya. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan membunuhmu juga. Sebagai hasil dari deklarasinya, 9 dunia bawah Luocha langsung terprovokasi. Anak muda, jangan terlalu sombong. Hati-hati menelan lidahmu, ejek Long Qinian. Long Chen adalah orang paling terkenal dari Darklight Heaven. Dia mewakili jenius surgawi terbesar Darklight Heaven. Siapapun yang mengambil kepalanya akan langsung melejit dalam ketenaran. Apakah Anda pikir orang akan melepaskannya hanya karena Anda? Kamu terlalu naif. Jika Anda ingin membunuh Long Chen, maka Anda harus menggunakan keahlian Anda yang sebenarnya. Ji Wuming juga angkat bicara. Namun, seperti tuannya Enpuda, dia mengemukakan semua manfaat membunuh Long Chen. Mengikuti deklarasi dari Nine Underworld Luocha, Long Qinian,
dan Ji Wuming, para jenius surgawi tertinggi lainnya juga menambahkan dengan kata-kata mereka sendiri, jelas tidak puas dengan kata-kata Weng Tiangyao. Hahaha, sungguh lelucon. Jika ada yang tidak setuju dengan saya, maka datang saja. Saya akan mengirim Anda ke kematian Anda, tawa Weng Tiangyao. Pedang kilatnya keluar dari sarungnya sekali lagi, dan dia mengarahkannya ke kerumunan. Niat membunuh langsung muncul di mata 9 dunia bawah Luocha. Saat dia hendak melangkah maju, dia ditahan oleh Liao Bencang. Kata-kata keras ini tidak ada artinya saat ini. Semua orang bisa bertarung di 3000 dunia. Setelah itu, semua jenius surgawi mendengus dan mulai berhamburan. Senyum puas perlahan merayap di wajah Enpuda. 3719. Xia Chen, kapan kamu menjadi begitu kuat? Bahwa He Changtian bukan tandinganmu. Bagaimana Anda bisa menyembunyikan ini dari saya? Anda bahkan membuat saya khawatir tentang Anda. Di dalam restoran, Guoran berteriak dengan marah. Dari awal hingga akhir, Xia Chen telah bertarung dengan anggun dan ramah tamah sebelum benar-benar menghancurkan He Changtian. Itu dipenuhi dengan gaya seorang ahli. Tidak, kamu benar-benar perlu mengkhawatirkanku. Ayo pergi. Xia Chen bangkit. Kemana kita akan pergi? Tanya Guoran. Mereka berlima baru saja duduk dan memesan lebih banyak makanan. Mereka bahkan belum sempat makan, tapi mereka berdua akan pergi sekarang. Menurutmu kemana kita akan pergi? Kita harus mendirikan kios. Dalam pertempuran itu, saya menggunakan semua keuntungan yang baru saja kami hasilkan. Jika saya tidak menghasilkan lebih banyak, apa yang akan saya gunakan di 3000 dunia, kata Xia Chen dengan getir. Pertempuran itu pasti ramah tamah. Tapi setelah menggunakan begitu banyak jimat, adalah bohong untuk mengatakan bahwa itu tidak sakit. Talisman Masters bertarung dengan membakar uang. Meskipun Xia Chen memiliki banyak uang dengan mengikuti Long Chen, memberinya fondasi yang tebal, agar aman, dia selalu harus menyimpan banyak uang. Hal yang paling menakutkan bagi seorang master jimat adalah kehabisan jimat. Dengan demikian, setiap master jimat akan memastikan bahwa mereka menyimpan stok yang cukup. Meskipun makanan baru saja tiba, Xia Chen sedang tidak ingin makan. Dia harus menebus kekalahannya kali ini. Oleh karena itu, dia hanya berhasil mengatakan beberapa kata dengan Xia Guhong dan yang lainnya sebelum terburu-buru menghasilkan lebih banyak uang. Kenapa kamu tidak mendirikan kios sendiri? Saya sudah cukup banyak menjual semua yang harus saya jual. Saya membutuhkan sisanya untuk penelitian saya sendiri. Juga, toh aku tidak bisa membantumu, Guoran tidak benar-benar ingin pindah. Kamu harus membantuku menjualnya. Saya akan menulis lebih banyak, sementara Anda membantu saya menipu orang tidak, bukan menipu, jadilah penjual yang baik. Apakah saya tidak membutuhkan pengusaha yang baik untuk menjual dagangan saya, kata Xia Chen. Guoran ingin terus berdebat, tapi dia diseret oleh Xia Chen. Xia Chen tidak memberinya kesempatan untuk bermalas-malasan. Dengan mereka berdua pergi, hanya ada Long Chen, Yu Qingxuan, dan Xia Guhong di meja. Melihat ekspresi enggan Guoran saat dia diseret, Yu Qingxuan tertawa. Pada saat yang sama, dia merasa tersentuh. Dia bisa dengan jelas merasakan ikatan erat antara kelompok 3 orang Long Chen. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia miliki seumur hidup ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang bisa memiliki tingkat kepercayaan satu sama lain. Dia telah berada di sekte surgawi surga yang membara sejak dia masih kecil. Meskipun tuannya adalah Dongfang Zichu, dia tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya. Biasanya, itu adalah para pelayan di sekte Dewa Langit yang membara yang merawatnya. Semua orang menghormatinya, tapi dia tidak punya teman masa kecil. Satu-satunya hal yang dia sukai adalah kultivasi dan alkimia. Yu Qingxuan sebelumnya tidak merasakan apapun tentang kehidupan semacam itu. Itu karena itu hanyalah hidupnya. Dia berpikir bahwa ini adalah kehidupan yang seharusnya. Tetapi ketika dia dewasa dan mulai mengalami lebih banyak, dia menemukan bahwa orang lain memiliki teman. Mereka memiliki teman yang bermain dan menantang bahaya bersama mereka. Pada saat itulah dia merasakan emosi tertentu yang disebut kesepian. Dia mencoba berteman, tetapi status dan posisinya membuatnya jauh di atas yang lain. Bahkan jika dia mencoba menurunkan sikapnya, rasa hormat yang dimiliki orang lain untuk posisinya menciptakan tembok antara mereka dan dia. Beberapa orang juga hanya mendatanginya untuk mengejar pil obat. Dia adalah peri pil. Pil apapun yang dia berikan adalah harta yang mengubah hidup orang lain. Oleh karena itu, Yu Qingxuan berusaha dengan tulus membantu orang lain, tetapi dia masih belum bisa merasakan persahabatan yang tulus. Tidak ada yang memandangnya sebagai teman. Jadi, ketika dia bertemu Long Chen, tatapan tegasnya menggerakkan dia. Dalam hidup ini, dia akhirnya merasakan rasa mempercayai seseorang dengan sepenuh hati. Melihat mereka bertindak tanpa syarat di antara mereka, dia merasa tersentuh. Dikelilingi oleh sekelompok orang yang dapat Anda percayai sepenuhnya adalah berkah yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Xia Chen benar-benar kuat. Namun, kultivator jimat terkenal karena keberadaannya yang membakar uang. Long Chen, kamu harus siap secara mental, kata Xia Guhong sambil tersenyum.
Semua akan baik-baik saja. Lagi pula, selain berkelahi dan membunuh, saya juga memiliki beberapa urusan sesekali, kata Long Chen. Apakah bisnismu menjarah perusahaan naga melonjak, tawa Xia Guhong? Itu tidak bisa dihitung sebagai penjarahan. Paling-paling bisa dianggap merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Bagaimanapun, mereka tidak mendapatkan uang dengan bersih. Selama mereka menolak untuk mengakui masalah itu, saya dapat terus menjarah mereka tanpa keraguan, kata Long Chen dengan sangat alami, seolah-olah ini benar. Long Chen sudah menjelaskan apa yang telah dilakukan perusahaan naga melonjak padanya. Yu Qingxuan membenci perusahaan naga melonjak karena menggunakan orang yang tidak bersalah sebagai pengorbanan, jadi dia tidak merasa masalah dengan Long Chen menjarah perusahaan naga melonjak. Xia Chen dan Guo Ran baru saja pergi ketika keributan datang dari bawah. Pakar Vermilion Bird Empire merasa tidak enak pergi ke restoran bersama mereka, namun mereka juga tidak berani melangkah terlalu jauh. Jadi, mereka hanya berkeliling di area sekitar restoran. Ketika Xia Chen dan Guo Ran keluar, mereka bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Mendengar bahwa mereka ingin mendirikan kios untuk bisnis, orang-orang kerajaan burung Vermilion segera menawarkan diri untuk membantu mereka. Xia Chen dengan cepat menemukan tempat yang cocok. Ini sebenarnya adalah tempat yang ditempati, tetapi orang yang mendirikan kios mereka di sini menjual barang-barang yang sangat terspesialisasi, sehingga tidak banyak pembeli. Xia Chen kemudian langsung memberinya 3 jimat untuk mendapatkan tempat ini. Melihat jimat itu, orang itu segera menyerahkan kiosnya, dan Xia Chen mulai mengukir jimat tepat di depan semua orang, sementara Guo Ran bertugas menjual. Adapun murid Vermilion Bird Empire, mereka menghidupkan bisnis, memanggil para pengamat. Kerumunan dengan cepat terbentuk. Ketenaran Xia Chen melonjak di tempat ini. Dia dengan mudah membunuh seorang ahli tertinggi, He Changtian. Oleh karena itu, banyak orang telah menyaksikan betapa kuatnya jimatnya. Melihat Xia Chen membuat dan menjual jimat di sana dan sekarang, banyak orang datang untuk membelinya. Namun, Xia Chen tidak lagi memiliki banyak jimat ekstra untuk dijual. Setelah mereka semua pergi, mereka hanya bisa menunggu dia menghasilkan lebih banyak. Garis panjang kemudian terbentuk, bisnisnya berjalan sangat baik. Xia Chen secara alami tidak menuliskan jimat apapun yang levelnya terlalu tinggi. Membuat jimat itu terlalu lama. Dia hanya membuat yang lebih sederhana saat ini, tetapi yang sederhana ini juga sangat berguna. Misalnya, jimat transportasi spasial, jimat pengubah penampilan, jimat penyembunyian tubuh, jimat penekan aura, jimat pengganti tubuh, dan lain-lain. Mereka tidak terlalu kuat tetapi bisa menyelamatkan hidup mereka. Untuk jimat ini, Xia Chen telah mengatur banyak cairan prasasti. Dengan kuasnya, dia membuat satu dengan lambaian tangannya. Setelah itu, selembar kertas yang terlihat sangat biasa langsung mengeluarkan fluktuasi yang hidup. Bahkan secara pribadi melihatnya, orang sulit percaya. Sementara Xia Chen membuat dan menjual jimat, pembeli yang memiliki bahan untuk jimat, formasi, atau jimat lainnya memiliki prioritas. Itulah yang kurang dari Xia Chen. Ketika datang ke Kristal Immortal King, dia tidak terlalu tertarik. Xia Chen memiliki bisnis yang ramai sekarang dengan banyak orang yang datang untuk membeli darinya. Untungnya, dia mendapat bantuan dari murid Vermilion Bird Empire, atau jika hanya Guo Ran saja, itu akan benar-benar kacau. Qingxuan, kenapa kita tidak mendirikan warung juga? Anda memurnikan pil di depan semua orang, dan saya akan menaikkan harganya. Kami akan membagi keuntungan 50-50. Melihat Yu Qingxuan tersenyum saat melihat sosok sibuk Xia Chen dan yang lainnya, Long Chen merasa bahwa dia sangat tertarik. Tidak, jika Kasim Wei mengetahuinya, dia akan mengoceh untuk waktu yang lama. Dia bahkan akan melaporkannya ke ayah kekaisaran saya dan membuat saya dimarahi. Yu Qingxuan menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, dan langit yang semula cerah dan cerah menjadi gelap. Hati Long Chen bergetar. Mengangkat kepalanya, dia melihat kisetan hitam menutupi langit. Sekarang akan menarik. Lawan lain telah datang. 3720. Pakar dunia iblis telah datang. Saat awan hitam menutupi langit, teriakan kaget terdengar. Sebagian besar ahli kemudian menatap dengan waspada pada kegelapan yang akan datang. Beberapa dari mereka bahkan memiliki ekspresi teror. Ki iblis memenuhi udara. Di dalamnya, mereka melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dengan aura dunia iblis. Tatapan mereka sedingin es, menatap manusia dengan seringai dingin. Ras iblis. Mereka selalu menjadi musuh umat manusia, dan ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan antara kedua ras tersebut. Ras iblis memandang ras manusia sebagai makanan. Mereka bahkan menyebutnya pil dalam bentuk manusia. Perang yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi antara kedua belah pihak. Setelah setiap pertempuran, kedua belah pihak mengalami kekalahan yang mengerikan. Setelah itu, kedua belah pihak akan menyelinap pergi dan menjilat luka mereka. Namun, ketika mereka tidak berperang, sering terjadi keterikatan di antara mereka, terutama di tempat-tempat di mana dunia iblis berbatasan dengan dunia manusia. Bahkan ada tempat di mana manusia dan iblis tinggal bersama. Di sana,
mereka akan melakukan bisnis antara dua ras. Kadang-kadang, bahkan akan ada perkawinan antara dua ras, menghasilkan keturunan berdarah campuran. Namun, perang berikutnya yang meletus akan mengakibatkan keturunan berdarah campuran itu diburu oleh ras manusia dan ras iblis, tidak ada pihak yang menerima keberadaan mereka. Mereka merasa orang berdarah campuran seharusnya tidak pernah muncul di dunia ini. Kemudian setelah perang, kedua belah pihak akan memiliki waktu yang lama untuk pulih, dan sekali lagi menjalankan bisnis, dan sekali lagi menikah. Ini benar-benar fenomena yang tidak bisa dijelaskan, namun baik ras manusia maupun ras iblis tidak mampu menghentikannya. Jadi, selama masa damai, meskipun ras manusia dan ras iblis memandang satu sama lain sebagai musuh, itu tidak sampai membantai pihak lain segera setelah mereka bertemu. Namun, meskipun mereka tidak akan menyerang secara langsung, semua orang tahu bahwa jika mereka memiliki kesempatan, kedua belah pihak tidak akan ragu untuk memusnahkan yang lain. Jadi, saat ahli ras iblis turun, manusia langsung tegang. Beberapa jenius surgawi berdarah panas sudah mengepalkan senjata mereka, ingin membantai ras iblis. Itu adalah misi setiap manusia dan kesempatan untuk kemuliaan. Awan hitam dan kisetan menutupi tanah ini. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Jumlah makhluk hidup di dalam awan hitam berjumlah ratusan juta, dan mereka dengan dingin mengabaikan umat manusia. Tapi mereka sepertinya tidak punya niat untuk bertarung. Ada aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Selain aura Divine Venerate, orang juga merasakan aura agung. Mereka memiliki kejeniusan surgawi tertinggi mereka sendiri. Pakar ras iblis mendesing dengan agresif. Tapi mereka tidak datang langsung ke tempat umat manusia menetap. Sebaliknya, mereka pergi ke tempat yang agak terpencil di luar. Apakah ini pertunjukan kekuatan? Long Chen menatap pasukan iblis dengan senyum mengejek. Ras iblis datang dengan cara yang begitu megah, menyebabkan keributan besar. Jelas, itu adalah pengumuman kepada umat manusia bahwa ras iblis telah datang. Itu adalah peringatan. Begitu pasukan iblis mendarat di tanah, ki iblis perlahan menghilang dan awan hitam menghilang. Dunia sekali lagi menjadi cerah, tapi sekarang ada ratusan juta ahli iblis. Beberapa ahli iblis itu sebesar gunung, sementara beberapa kecil seperti bayi. Ada berbagai macam bentuk aneh. Itu adalah campuran ras yang besar. Juga, mereka memiliki lebih dari 100 Divine Venerate, dan Divine Venerate setengah langkah berjumlah puluhan ribu. Pemandangan begitu banyak ahli sangat mengejutkan. Di antara Divine Venerate, 4 khususnya memiliki bilah besar di punggung mereka. Wajah ganas mereka benar-benar membuat mereka terlihat seperti monster. Mereka memiliki tanduk di kepala mereka dan bulu halus di tubuh mereka. Aura mereka sangat menakutkan. Tatapan mereka mengarah ke sisi Long Chen saat mereka muncul. Hati Long Chen dan Yu Qingxuan bergetar. Itu seperti binatang buas yang haus darah sedang menatap mereka. Monster ras Aldevil. Mereka sedang melihat. Long Chen langsung menyadari bahwa aura keempat monster itu sedikit mirip dengan aura Aldevil Tianye. Mereka harus memiliki hubungan tertentu dengannya. Ditatap oleh mereka, sensasi bahaya yang intens muncul di dalam Long Chen. Keempat monster itu menakutkan. Bahkan hanya tatapan dari jarak seperti itu membuat Long Chen merasa sangat tidak nyaman. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa fokus pandangan mereka bukanlah dia. Itu adalah Xia Guhong. Kakak, apakah kamu mengenal mereka? Tanya Long Chen. Xia Guhong menatap monster-monster itu. Cahaya dingin perlahan muncul di matanya, dan dia mengangguk. Saya tahu mereka. Ketika saya membantai jalan saya ke dunia iblis, pada akhirnya merekalah yang mendorong saya kembali. Long Chen tersentak. Jadi keempat monster ini berasal dari generasi yang sama dengan Xia Guhong. Mereka bahkan telah melukainya dengan serius. Saat itu, ada 8 orang. Saya membunuh 4 orang sebelum mereka berhasil melukai saya dengan parah. Mungkin ini adalah kehendak surga, bagi kita untuk bertemu sekali lagi. Xia Guhong menatap mereka dengan sedikit kesedihan, tetapi lebih dari itu, niat membunuh. Long Chen tahu bahwa Xia Guhong sedang memikirkan masa lalunya. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih penuh kebencian terhadap ras Aldevil. Kakak, ayo serang mereka sekarang. Anda menangani yang tua, dan saya akan menangani yang kecil, kata Long Chen, menatap pasukan iblis. Yu Qingxuan melompat kaget. Perutnya terlalu besar, bukan? Dia ingin menyerang pasukan iblis hanya dengan dia dan Xia Guhong. Apakah dia serius? Harus diketahui bahwa pasukan iblis, dengan ukuran konservatif, memiliki ribuan jenius surgawi tertinggi di antara mereka, bahkan lebih banyak daripada umat manusia. Xia Guhong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat aku keluar kali ini, aku berjanji pada High Priest untuk tidak melampiaskan amarahku karena urusan pribadiku. Saya tidak akan menyerang karena alasan egois. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghadapinya lagi. Misiku hanya untuk melindungimu. Mungkin kedatangan lawan lama ini sepenuhnya dalam prediksi High Priest. Ini bisa dianggap sebagai ujian bagi saya. Long Chen bisa mendengar penghormatan dan pemujaan yang dimiliki Xia Guhong untuk imam besar istana Dewa Anggur.
Oleh karena itu, Long Chen menyesal tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Keberadaan seperti apa High Priest membuat pahlawan puncak seperti Xia Guhong merasa memujanya. High Priest bahkan mampu menarik ahli dari ras setan bersayap ke Istana Dewa Anggur. Long Chen dapat merasakan bahwa setiap orang di dalam Istana Dewa Anggur itu luar biasa. Namun, orang-orang itu semua bersedia menjalani kehidupan biasa, membenamkan diri sepenuhnya dalam Dao Anggur tanpa melibatkan diri mereka di dunia luar. Istana Dewa Anggur itu sendiri adalah sebuah teka-teki, begitu pula imam besar. Xia Guhong mengabaikan keempat monster iblis itu. Adapun mereka berempat, setelah menatap Xia Guhong, mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri. Tidak diketahui apa yang mereka diskusikan. Boom! Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang surga menghancurkan kehampaan, dan sepasang sayap yang menutupi surga muncul. Sosok raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari saluran spasial.